anak-anakku BTSI semua, perlu saya sampaikan, ya ini dengarkan, ya, bahwa Indonesia itu mempunyai, ya, Mas Tama dengarkan dulu, nanti ada pertanyaan, ya, bahwa Indonesia itu mempunyai kitab. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai kitab. Jadi kitab sucinya negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu namanya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1940. Ini bukan kitabnya agama. Ya. Kalau kitabnya agama, itu kalau Islam namanya apa kitabnya? Ayo. Nah, ayat suci kitabnya adalah kitab suci Al-Qur'an. Kalau Protestan, Kristen, ayo ada tahu? Injil. Siapa tadi yang banyak Injil? Pintar, ya. Jadi kalau Buddha, ada yang tahu? Buddha? Ya. Beda, bukan wedang, beda. Ya. Wedang. Ya. Beda. Ya. Paham ya? Lah. Tadi beda itu, bukan wedang. Mas Yaya kok tahu kalau beda, kok aslinya mau ngomong wedang apa beda? Ya. Ya. Jadi kitabnya agama itu ada tersendiri. Kitabnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1940. Karena pembukaan undang-undang itu tidak dirubah, masih utuh. Beda dengan undang-undang, ya, ada batang tubuh dan yang lain itu sudah dirubah oleh DPR, ya. Nah, ini yang harus kita pahami agar kita tahu, ya Mas. Paham ya? Kitabnya Negara Kesatuan Republik Indonesia apa tadi? Ayo. Paham tidak? Mas Atama tadi paham enggak? Lah itu tadi pembukaan itu kitabnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya saya sampaikan, dengarkan biar paham. Lah kitabnya ini bukan kitabnya agama, tapi kitabnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namanya apa tadi? Ya, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu kitabnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini harus bisa dipahami. Ya. Makanya dalam alinea pertama itu disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Ayo dengarkan, Mas Tama. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat pertama apa bunyinya? Ya. 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 Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Tama bahwa alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah
ada kalimat di situ bahwa maka penjajahan di atas dunia harus dihapus. Tahu enggak makna penjajah? Penjajah itu tahu enggak? Indonesia dijajah oleh Belanda itu berapa tahun? Berapa? Hah? 350 tahun lebih. Bahkan lebih ya, bahkan sampai 400-an kalau sampai dihubungkan dengan awal Portugis itu jajah, ya, itu sampai 400-an, ya. Jadi Indonesia dijajah itu 350 tahun lebih. Coba, lah sekarang anak-anak BTK, anak-anakku semua di sini itu sudah enak. Kalau dulu zaman perang tidak bisa bermain seperti ini, belajar seperti ini. Zaman penjajahan itu tidak bisa. Ya. Tidak bisa kayak gini, duduknya seenaknya boyok itu tidak bisa. Ayo duduknya yang baik. Ya, yang baik, ya. Jadi tidak bisa. Ya. Kita beruntung zaman sekarang hidup di zaman kemerdekaan. Sebutkan berapa sudah presiden ada di Indonesia? Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Berapa kali sudah presiden ada di Indonesia? Ayo, kita hitung. Pak Karno, Pak Harto, bukan itu wakil presiden. Yang presiden saja. Pak Soekarno. Diurut. Ya. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Gus Dur. Ya, tahu enggak Gus Dur? Gus Dur itu salah satu tokoh ulama NU. Ya. Gus Dur, terus Bu Megawati. Ya, betul. Bu Megawati, terus oh, salah saya. Harusnya satu adalah Pak Soekarno, kemudian Pak Soeharto, kemudian Pak B.J. Habibie, baru Gus Abdurrahman, Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian kelima Ibu Mega. Nah, Ibu Megawati. Yang keenam Susilo, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saat sekarang adalah Bapak Joko Widodo. Ya, jadi ada berapa itu? Nah, itu ada berapa sudah itu? 7, ya. Ya, jadi ada 7 sekarang presiden yang memimpin di Indonesia, ya. Ya. Nah, kembali ke penjajahan di dunia harus dihapuskan. Paham enggak yang dimaksud dengan penjajah? Apa? Menghancurkan hak-hak seseorang, mendolimi hak-hak seseorang. Ya, itu salah satunya. Ya, itu salah satu. Ya, ya, Mas Abdul, biar nanti paham kalau saya kasih pertanyaan. Ya. Jadi penjajah itu bukan tapi sifat. Paham enggak? Ya, sifat itu namanya penjajahan. Paham tidak? Jadi penjajahan itu sifat. Seperti apa? Misalnya, ayo, ada yang tahu Mas Tama? Mas Tama, tahu enggak?
Sifat penjajahan itu seperti apa? Nah, sifat penjajahan itu kata Mas Bejo salah satu adalah perusak. Apa? Nembaki wong bisa itu karena sifat. Nah, apa? Ya, itu mengambil hak orang itu salah satu sifat penjajah. Kayak apa? FFF. Kayak apa Mas Bejo tadi? Ya, lah yang jelas. Mas. Ya. Ya. Jadi penjajah yang dimaksud itu adalah sifat. Ya. Contohnya tadi apa Mas Bejo? Merusak hak seseorang. Bagus. Ada lagi Mas Dika? Hah? Orang yang senang itu sifat penjajahan. Kemudian dalam dirinya itu mempunyai sifat iri. Paham enggak? Iri itu paham tidak? Iri itu apabila misalnya Mas Tama punya sepeda yang baik. Ya, sepeda yang bagus, ya. Yang bagus. Lah masih aja itu iri. Wah. Akhirnya timbulnya menghina. Jadi tidak senang melihat seseorang itu namanya iri. Jadi iri itu adalah kalau melihat seseorang senang itu tidak senang, itu namanya iri. Kemudian mempunyai sifat sombong. Ini salah satu sifat penjajah. Paham enggak sombong itu? Enggak sombong. Sombong itu apalagi Mas Bejo? Contohnya? Halo, kan ayo. Hah? Pamer. Ya. Jadi orang yang merasa pandai sendiri. Paham ya? Orang yang merasa pandai sendiri itu namanya sombong. Apakah ingin kamu menjadi anak yang sombong? Mas Dika? Tidak bagus. Ya. Jadi, ayo Mas Putra, sombong itu apa tadi? Ayo. Merasa pandai sendiri, ya. Jadi kita tidak boleh karena sombong itu sifat penjajah, ya. Jadi orang yang merasa pintar sendiri itulah namanya Makanya kita belajar DPTQ itu agar kita tidak menjadi anak yang sombong. Karena sombong itu temannya setan. Ya. Jadi setan itu kalau melihat orang yang sombong itu senang. Wah, boloku, setannya begitu. Wah, boloku temanku ini sahabatku. Ya. Makanya kita agar tidak menjadi anak yang sombong, ya. Paham Mas? Mas siapa? Mas Dian? Tadi apa? Pas dan ngomong apa sombong itu? Hah? Ya, salah satunya pamer itu ya sombong, ya. Terus kedua merasa pandai sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita ini menjadi anak yang sombong.
Kenapa Pak Ustadz sampai? Karena ini adalah sifat penjajah, ya. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, itu di alinea pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, ya, silakan yang mau pipis. Jangan pipis minta anter sendiri-sendiri. Ya, benar mau pipis? Ya, ingat sekali lagi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, ya, itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu Mas Bejo, ayo, oleh sebab itu maka penjajah di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pre kemanusiaan dan pre keadilan. Ya, sekali lagi Mas Samsul, paham tidak ini? Kitabnya Negara Republik Indonesia. Ayo, paham enggak? Baru tadi. Ayo, makanya diperhatikan. Mas saya bisa? Kitabnya itu pembukaan. Nah, ingat, kalau besok saya sampaikan, apakah kitabnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia? Jawabannya apa, Mas? Ya, Mas Putra? Pembukaan Dasar 1900, itulah kitab sucinya negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mas Dika, Mas Kandita, paham enggak? Kitab negara, kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia apa? Paham tidak? Pembukaan apa? Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. 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 Ya, berarti ini harus paham. Jadi makanya Mas Dian, ya, biar paham Mas Tama. Ya, yang lain belum tentu paham. Kenyataannya tadi Mas Samsul saja tidak tahu. Loh, terus Pak Ustadz itu menyampaikan kok tidak diperhatikan. Ya. Mas, sudah paham belum? Kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ya. Ini loh, kok ada istirahat segala itu biasa istirahat no? Ya. Berapa menit? Hah? Biasanya ada istirahat ini. Ya udah. Sebentar.